Halo Mbak Ro, akhirnya ketemu lagi. Iya nih, welcome to Bintaro. Susah banget ketemu, ini sibuk banget ya. Siapa yang aku apa kamu yang sibuk? Sekarang kegiatannya apa Mbak Ro? Break sebentar. Lagi Ya, break sebentar. sebelum Belum nanti- gas lagi nanti ya. sebelum gaspol lagi. Jadi kan kalau di dunia PR khususnya corporate communication Hmm. udah hampir 15 tahun ya Mbak Ro ya. Iya, aku pulang ke Indonesia 2010, Mhm. kemudian 2011-nya itu udah masuk di external communication. Oh, boleh cerita nggak sih perjalanan karir menjadi seorang praktisi? Perjalanan karirnya, Korkom. aduh, praktisi ya. Ngalir aja sih sebenarnya. Ngalir aja. Kebetulan ada bidang ada korkomnya. Aku banyak di eksternal kebetulan. Jadi external communication. Nah, sempat ke marketing communication juga. Nah, jadi mungkin insight juga buat kemudian yang menyimak podcast ini. Kadang-kadang orang bingung gitu, markom sama korkom tuh apa bedanya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya dua-duanya saling, kalau aku bilang sih saling melengkapi. Oke. Yang satu lebih ke marketing activities, membantu campaign, yang satu lebih ke memaintain reputasi perusahaan. Ya. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya complement each other. Biasanya dalam komunikasi ya. Iya. Dan waktu itu memang kuliah komunikasi. Iya, aku ambil mass communication. Di mana? Liverpool John Moores University. oke. Jauh ya? Jauh. Nggak tahu nyasar ke situ gimana caranya. Tapi majornya di mass communication. Ya, komunikasi massa di sana. Terus aku final year-nya memang di Liverpool. Ya, terus kemudian aku pulang sempat kerja di Singapura dulu. Terus kemudian aku ke Indonesia, balik ke Indonesia for good di 2010 up to 2010, today. oke. Ya, jadi emang majority dari role yang aku sempat kerjakan di perusahaan itu lebih ke communication communication. secara keseluruhan dengan portion atau bobot eksternalnya lumayan lebih banyak. Gitu. Tapi sebenarnya kan corporate communication juga mencakup internal ya. Ya, exactly. Internal Nggak juga bisa ya. lepas. Nggak bisa lepas, Ya, nggak karena bisa lepas. part of stakeholder juga kan. Pengalaman aku menarik itu ketika justru pada saat pandemi itu gimana caranya internal communication juga membantu employee engagement di organisasi atau perusahaan yang Dan biasanya tuh korkom sama markom kan bisa ya. tergantung. Tergantung. Jadi tergantung dari struktur organisasi struktur organisasi itu sendiri. Korkom itu banyak juga yang misalnya gabung di legal karena kadang-kadang orang corporate communication sama government relations Iya. atau corporate affairs bisa jadi satu. Jadi satu. Ada juga yang within marketing. Ada juga yang memang korkom itu report directly ke CEO misalnya. Oke. Gitu. Jadi karena function dari si corporate communication itu selain internal dan eksternal juga menggulirkan thought leadership-nya, Oke. ya di mana kita juga stakeholders yang kita entertain quote and quote juga harus membantu reputasi positif perusahaan atau Oke, organisasi iya. tersebut. Kalau Gitu. tantangan dari pengalaman yang selama belasan tahun nih baru di korkom ya. Tantangan terbesar apa sih ngurusin korkom? Mungkin bisa dibilang kedinamisannya ya gitu, tapi cara berpikirnya mungkin sama, apalagi punya background pengalaman yang jadi PR itu salah satu elemen di komunikasi massa. Oke. Jadi komunikasi massanya ada PR, ada advertising, ada film studies waktu itu visual communication, semua nyampur gitu. Nah, ini ketika di bekerja lebih mendalami lagi soal si korkomnya. Tantangannya sih lebih kepada of course gimana kita memaintain relationship dengan jurnalis. Karena jurnalis itu sendiri juga kan rotate, kita juga sometimes juga harus, aku bilang sih ada artnya ya, gimana kita mungkin bisa profesional, bisa juga personal, tapi gimana caranya supaya juga jangan terlalu personal gitu, karena tetap ada barrier. Jidak merpati lah ya. Iya, tarik ulur ya. Iya, kayak gitu sih Mas. Nah, sebagai praktisi mungkin knowledge, experience, satu lagi gesit. Ya gesit. Karena kalau nggak gesit Nggak dan boleh sigap, mager ya jadi korkom ya. Iya. Punya nasihat nggak untuk teman-teman praktisi komunikasi, Aduh. terutama yang baru-baru masih fresh grad yang masih meniti karir nih di Aduh, dunia. pas sana aku udah expert banget ya. Ya kan? Ya udah 15 tahun lah ya kan. Mungkin bukan advice, tapi mungkin tadi dari obrolan ini siapa tahu dapat bermanfaat, ada insight yang bisa diambil, keep up with the trend, jangan segan-segan sungkan cari referensi. Sama kalau aku sendiri, aku sering juga misalnya buku-buku dari kapan misalnya baca lagi baca lagi karena sometimes kita perlu refresh, nggak harus necessary
buku yang baru, dan mungkin nggak harus necessary juga buku korkom, buku PR gitu, buku-buku yang lain supaya apa ya, ngasih food for the thought gitu loh, Mas. Sama mungkin sering-sering ngobrol, spread network. Nah, beberapa kayak misalnya tayangan-tayangan seperti ini, kalau aku juga sering sesudah misalnya di post atau gimana, lihat kembali. Bahkan nih press release yang udah lama-lama baca lagi atau tulis ulang, Mas, beda loh. Bisa dapat angle yang beda loh, iya kan? Jadi benar. Harus mungkin satu lagi, apapun perannya, whether PR atau bukan, mungkin yang paling pertama yang harus dipunyai cinta dulu kali ya. Karena kalau tanpa hati, kayak misalnya humas itu kan hubungan masyarakat, tapi juga aku bisa dilihat sebagai bagaimana memanusiakan atau menghumanisasi komunikasi strategik satu organisasi. Jadi kalau humanisasinya kitanya nggak human, then it's not gonna be work. Oh, nggak enaknya apa sih jadi PR? Aduh, nanti jadi curhat colongan ya. Aku ngelihatnya ini perpaduan, ini mungkin satu-satunya role yang perpaduan antara tadi. Kalau melihat bahasa zaman dulu tuh kayak cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa. Iya, harus barengin semuanya. Ada karena kita quotes nggak dari Marut buat teman-teman netizen? Ya, pokoknya apapun yang dilakoni, cintai dulu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan ingat bahwa kita mungkin saat ini ketika kita dipercaya, jadi lakukan sebaik-baiknya terhadap peran tersebut, dan sebaik-baiknya manusia adalah mungkin kita memberi manfaat terhadap orang lain. Oke. Terima kasih banyak Marut atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi juga buat teman-teman netizen. Sampai jumpa lagi.